Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang lingkaran. Nah, kali ini kita akan lanjut tentang menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, kita harus ketahui dulu, sudut pusat adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Oke, jadi kaki sudutnya ini jari-jari lingkaran, titik sudutnya pusat lingkaran. Nah, sementara untuk sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi kalau sudut pusat itu jari-jari lingkaran, sementara sudut keliling itu dia tali busur. Nah, dia pusatnya di pusat lingkaran juga, sementara sudut keliling pusatnya berhimpit di titik pada lingkarannya. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, tapi dia syaratnya harus menghadap busur yang sama. Jadi ini harus menghadap busur yang sama. Nah, untuk mempermudah, saya akan menggunakan aplikasi ini, GeoGebra. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, pertama saya akan buat dulu sudut pusatnya. Jadi tadi dia harus ada di pusat lingkaran, kemudian ada di jari-jari. Oke, pertama saya akan buat dulu. Nah, ini OKB kan jari-jari. AKC jari-jari juga. Nah, jadi dua jari-jari. Nah, ini kaki sudutnya, kemudian titik sudutnya di pusat lingkaran. Jadi yang ini namanya sudut pusat lingkaran, sudut pusat. Jadi sudut pusat pada lingkaran. Nah, sementara untuk sudut keliling kita harus tambahkan satu titik di lingkarannya. Nah, kemudian kita sambungkan, kita buat. Nah, oke. Untuk yang BDC yang ini, nah dia namanya sudut keliling karena ini tali busur, DC juga tali busur, kemudian berhimpit di lingkaran. Jadi bagaimanapun saya tarik ini, nah bagaimana saya tarik ini tetap namanya sudut keliling. Nah, di sini sudut pusatnya dengan sudut kelilingnya sudah menghadap busur yang sama. Ini menghadap busur BC, sudut pusat, sudut keliling juga menghadap busur yang sama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hubungan sudutnya. Nah, pertama saya akan tentukan dulu besar sudutnya. Kita lihat berapa besar sudutnya. Oke, 39,77. Oke, lebih bagus kelihatan. Saya akan geser ini. Oke, 44,4. Kita lihat sini sudut kelilingnya CDB itu 44,4 derajat. Nah, sekarang kita lihat berapa besar sudut pusatnya. Oke, kita gunakan lagi. Oke, kita lihat di sini sudut pusatnya 88,8, sudut kelilingnya 44,2. Sekarang kita lihat bagaimana hubungannya. Ternyata sudut pusat ini dua kalinya sudut keliling. Ingat, 44,4 kalau saya kali 2 jadinya 88,8. Nah, jadi ini dimanapun saya tarik sudutnya tidak akan pernah berubah 44,4 karena sudut pusatnya 88,8. Saya tarik, yang penting tidak melewati titik B. Oke, dimanapun saya tarik
Begitu juga ini pusatnya, kalau sudut pusatnya saya tarik, saya rubah dimanapun saya letakkan. Nah misal di sini kita ambil yang gampang. Nah 157,22 ini kalau kita bagi 2 jadinya pasti ini 78,61. Oke, kita lihat. Nah ini kalau 8,61 kalau dikali 2 2 kali 6 12 nyimpan 1, 2 kali 8 16 sama 1 17, 2 kali 7 14 kali 1 15, 157,22. Jadi dimanapun ini saya tarik, yang penting masih menghadap busur yang sama, selalu keliling 2 kali sudut keliling itu sama dengan sudut pusat. Jadi itu hubungannya. Oke, nah dari sini kita dapat hubungannya. Kita bisa buat di hubungannya tadi, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling adalah, jadi nah hubungan sudut pusat dan sudut keliling adalah jadi ingat sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah kalau dibalik berarti sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, jadi ini yang harus selalu diingat untuk menentukan sudut pusat dengan sudut keliling. Untuk soal-soalnya selalu kita gunakan ini. Jadi ingat tadi, bagaimanapun dirubah, dimanapun sudut kelilingnya, yang penting kalau busurnya sama selalu berlaku ini. Nah sekarang kita lihat contoh soal. Nah contoh soal yang pertama, di sini sebuah lingkaran yang berpusat di O. Anggaplah ini kita gambar dulu lingkarannya. Sebenarnya biar tidak, tapi untuk mempermudah. Berpusat di O, di sini ada titik O, tengahnya pusatnya. Terdapat sudut pusat AOB. Anggap di sini A, di sini ada B. Kita di sini O. Sudut pusat AOB sebesar 46, di sini 46. Jika titik C berada di lingkaran tersebut, titik C-nya sembarang simpan boleh di sini, titik C. Tentukan besar sudut keliling ACB. Nah berarti ini sudut keliling ACB. Oh berarti sudut ACB itu karena sudut keliling kemudian menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOB, berarti dia setengah dari sudut pusat, setengah dari sudut AOB, berarti 1/2 dari 46. Oke, 46 bagi 2 saja berarti jadinya 23 derajat. Nah seperti itu. Jadi yang penting menghadap busur yang sama berlaku. Kalau sudut keliling setengahnya sudut pusat, kalau sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Oke, lanjut contoh soal yang lain lagi. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Oke, ada lingkaran O lagi. Sisi AB melalui pusat lingkaran O. Nah, di sini pusatnya ternyata AB ini katanya melalui pusat. Oke. AB, C-nya juga di lingkaran, anggap di sini. Oke, ada titik C. Maka besar sudut BCA yang ini ditanyakan. Nah, kalau kita perhatikan ternyata BCA ini kan sudut keliling. AB itu sudut pusat karena 2 jari AO dengan BO. Nah, tapi karena ini diameter berarti ini lurus. Kalau lurus berarti di sini sudutnya otomatis kalau lurus
180 derajat. Nah, otomatis berarti sudut ACB itu sama dengan setengah dari 180 karena sudut keliling. Berarti 180 dibagi 2 90 derajat. Nah, dari sini juga bisa kita dapat bahwa segitiga dalam lingkaran yang sisi titik-titik sudutnya pada lingkaran, kemudian ada yang menghimpit diameter, berarti sudut di sini pasti selalu 90 derajat karena di sini pasti lurus. Nah, seperti itu. Lanjut lagi di soal yang terakhir. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini bila diketahui sudut APB ditambah AQB ditambah ARB sama dengan 144, maka besar AOB. Nah, di sini diperhatikan APB kan sudut keliling, kemudian AQB juga sudut keliling, ARB juga sudut keliling, menghadap busur yang sama semua di AB. Nah, jadi ingat, sudut keliling itu kalau menghadap busur yang sama, besarnya selalu sama. Jadi di sini sama, di sini sama, di sini juga pasti sama. Karena di sini sama, berarti kalau mau dicari berapa besar sudutnya, ini kan ada 3, APB, AQB, ARB, berarti sudut APB, sudut APB sama dengan sudut AQB sama dengan sudut ARB karena menghadap busur yang sama. Kemudian karena tadi jumlahnya 144, ada 3, berarti masing-masing sudutnya tinggal saya bagi 3 saja. 144 bagi 3. Oke, itu berarti hasilnya 48. Oke. Jadi masing-masing sudutnya 40 derajat. Yang ditanyakan sudut AOB. Sudut AOB berarti dia sudut pusat yang menghadap busur AB juga. Otomatis berarti sudut AOB-nya itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang mana saja karena sama semua. Berarti 2 kali 48. Sudut kelilingnya tadi 48. Berarti hasilnya adalah 96 derajat. Oke, jadi itu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Jadi persamaannya diingat, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, sedangkan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Nah, contoh-contoh soalnya juga ada, tinggal dipelajari. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa di subscribe. Akhirnya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.